Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Yang saya hormati Ibu Eka Yuliasari selaku dosen pengantar teknologi informasi. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan berkaitan materi internet, cloud computing, dan IoT. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wirinus Koyen, NIM 2024018034. Baik, yang pertama kita langsung saja ke materi. Masa depan teknologi internet komputasi awan dan IoT. Mari kita bahas evolusi teknologi yang membentuk dunia kita. Internet komputasi awan dan Internet of the Things atau IoT. Memahami internet, perkembangan dan peran kunci. Yang pertama, evolusi. Dari jaringan sederhana menjadi jaringan global yang kompleks, internet telah berevolusi dengan cepat, menghubungkan orang dan informasi di seluruh dunia. Yang kedua, peran kunci. Internet memungkinkan komunikasi, akses informasi, dan kolaborasi global, membuka peluang baru dalam bisnis, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, komputasi awan, paradigma baru dalam komputasi. 1. Akses jarak jauh. Sumber daya komputasi tersedia di mana saja dan kapan saja melalui jaringan tanpa memerlukan perangkat keras lokal. Yang kedua, skalabilitas tinggi. Sumber daya dapat disesuaikan dengan kebutuhan, memungkinkan penyesuaian yang cepat dan mudah sesuai permintaan. Yang ketiga, biaya yang fleksibel. Model pembayaran per penggunaan mengoptimalkan biaya dan meminimalkan investasi awal yang besar. Baik, kita lanjut. Internet of Things atau IoT mengubah lanskap teknologi. Yang pertama, otomatisasi rumah. Perangkat pintar di rumah seperti lampu dan termostat dapat dikontrol dan dihubungkan secara nirkabel. Yang kedua, manufaktur cerdas. Sensor dan data yang dihubungkan secara real time meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keamanan. Yang ketiga, kendaraan otonom. Mobil tanpa pengemudi yang menggunakan sensor dan algoritma untuk navigasi dan kontrol. Yang keempat, perawatan kesehatan yang personal. Peringkat yang dapat dikenakan dan sensor yang dihubungkan melacak kesehatan dan memberikan informasi yang dipersonalisasi. Integrasi internet komputasi awan dan IoT. 1. Internet menyediakan jaringan global untuk menghubungkan perangkat dan data. 2. Komputasi awan memberikan platform yang kuat untuk menyimpan, memproses, dan menganalisis IoT. Yang ketiga, IoT mengumpulkan data dari perangkat dan sensor yang terhubung yang kemudian diproses di awan. Dampak transformasi teknologi pada bisnis. 1. Efisiensi operasional. Otomatisasi proses bisnis dan pengambilan keputusan yang didorong oleh data. 2. Model bisnis baru. Penciptaan produk dan layanan yang terhubung dan berbasis data. 3. Pengalaman pelanggan yang lebih baik. Personalization dukung pelanggan yang cepat,
dan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi, penciptaan peluang bisnis baru, dan peningkatan produktivitas. Peluang dan tantangan implementasi teknologi. Yang pertama, peluang, peningkatan efisiensi, inovasi baru, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, tantangan, keamanan data privasi dan masalah etika, serta kebutuhan adaptasi dan pelatihan. Selanjutnya, strategi adopsi teknologi yang efektif. 1. Identifikasi kebutuhan. Tentukan area-area bisnis yang dapat digunakan dari teknologi baru. Yang kedua, pengembangan strategi. Buat rencana adopsi teknologi yang terstruktur dan realistis. 3. Investasi dan pelatihan. Alokasikan sumber daya yang memadai dan latihan karyawan untuk teknologi baru. Yang keempat, penerapan dan evaluasi. Implementasikan teknologi secara bertahap dan pantau hasilnya secara berkala. Menyiapkan infrastruktur dan ekosistem masa depan. Yang pertama, konektivitas. Jaringan internet yang cepat dan andal untuk mendukung perangkat yang terhubung. Yang kedua, sumber daya komputasi. Awan yang kuat dan scalable untuk memproses dan menyimpan data IoT. 4. Regulasi. Kerangka kerja hukum dan etika yang jelas untuk penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Internet komputasi awan dan IoT telah mengubah dunia kita dan akan terus membentuk masa depan. Mari kita memanfaatkan peluang ini untuk menciptakan solusi inovatif dan membangun dunia yang lebih terhubung dan berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata atau ucapan yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.